warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang cara membuat BitLocker, Drive Encryption, dan Encryption File System. Sambil menunggu Watson menjemput Sherlock, What the hell are you doing? Bored. What? Bored! No. Bored! Bored! kita akan belajar enkripsi Windows. Kita akan membahas tentang cara membuat BDE dan EFS, BitLocker, Drive Encryption, dan Encrypting File System. Enkripsi adalah satu perlindungan yang diberikan oleh Windows kepada kita untuk mengamankan data di komputer kita. Bedanya BDE dan EFS adalah kalau BDE untuk mengamankan disk ataupun partisi, sedangkan EFS untuk mengamankan file ataupun folder. Jadi kalau ada sesuatu yang ada di komputer ataupun laptop kita bisa mengamankannya dari teman-teman dial kita. Oke, langsung saja, time to execution. Pertama kita akan membuat BDE, BitLocker Drive Encryption. Untuk membuat BDE itu sendiri ada 4 syarat. Yang pertama, harus lebih dari satu partisi. Di sini kita mempunyai 2 partisi C dan E terpenuhi. Yang kedua, jenis disknya harus basic, ini terpenuhi. Yang ketiga, file sistemnya berformat NTFS, ini terpenuhi. Dan yang keempat, harus punya TPM. Untuk mengaktifkan TPM, kita bisa buka Windows R, ketik gpedit.msc. Di komputer configuration, klik administrative template, Windows component, BitLocker Drive Encryption, operating system drive. Ini require additional authentical startup. Require additional authentic. Require additional authentication at startup. Ya, itu. Klik 2 kali. Klik enable allow TPM. Oke. Dan sekarang kita bisa mengakseskan BitLocker kita. Pergi ke control panel. Karena seperti BitLocker Drive Encryption, dan kita bisa milih mengakseskan BitLocker di C ataupun di E. Kita coba yang di E. Turn on BitLocker. Klik use password to unlock the drive, untuk memberikan password. Next. Di sini kita diberikan pilihan untuk menyimpan recovery key. Bisa di OneDrive, Microsoft Account, ataupun save to file. Save to file recommended disimpan di removable disk seperti hard disk eksternal ataupun flash disk. Karena keduanya tidak ada, saya simpan di dokumen. Save. Klik next. Yang ini untuk mengenkripsi disk yang digunakan, sedangkan yang ini untuk mengenkripsi keseluruhan drive. Oke, karena kita mau cepat, kita gunakan ini saja. Next, start encrypting. Oke, coba kita lihat. Ini udah ada tanda BitLockernya, tapi masih terbuka. Jadi kita bisa menguncinya dengan cara merestart laptop ataupun komputer kita, atau menggunakan CMD. Caranya CMD run as administrator
ketik manage BDE spasi thread log disk yang ingin kita log. Tadi kita ingin mengelog disk E, jadi kita tulis E titik 2 enter. Volume E is no log. Oke, kita cek. Sekarang sudah terkunci. Untuk membukanya kita bisa menggunakan password yang kita bikin tadi. Unlock. Terbuka. Atau menggunakan recovery key yang kita simpan tadi. Kita simpan di dokumen, kopikan recovery key-nya, Ctrl C, paste, unlock. Untuk membuang BitLocker, kita bisa di control panel dan klik turn off BitLocker. Oke, kita lanjut ke encrypting file system. Kita coba untuk mengamankan file recovery key BitLocker tadi. Oke, kita buat sebuah folder. Kita coba encrypt file folder Ultramonster seperti Advanced, dan klik encrypt content to source data. Oke. Di sini bisa memilih apply change to this folder only atau with subfolder and file. Karena kita ingin supaya lebih aman, kita menggunakan apply change to this folder, subfolder and file supaya semuanya terencrypt. Oke. Step selanjutnya adalah kita membuat sertifikat di control panel. User account, then ensure file encryption certificate. Next, create a new certificate supaya kita bisa membuat passwordnya. Next, backup location. Seperti tadi kita menyimpan recovery key untuk mengamankan kalau kita lupa password. Kita recommended juga di removable disk seperti di hard disk eksternal dan flash disk. Oke, saya tuliskan passwordnya. Nah, pilih file atau folder yang akan dienkripsi. Ini file yang tadi kita centang. Next, sertifikat kita telah berhasil dibuat. Close. Jadi kalau kita menggunakan user administrator, kita masih bisa membuka file ataupun foldernya. Tapi kalau kita menggunakan user lain, cuma terbuka tapi isinya kosong. Oke, kita coba. Oke, kita coba akses Dynet.
Jadi EFS hanya berfungsi jika kita membuka selain menggunakan user administrator. Oke, back. Untuk membatalkan enkripsi tadi, kita bisa dengan klik kanan, Properties, Advanced, dan hilangkan centang encrypt content to source datanya. Oke. Dan tadi akan normal kembali dan bisa dibuka di user lain. Oke, sekian. Intinya Windows telah menyiapkan fitur keamanan buat kita. BitLocker untuk mengamankan hard disk dan partisi, encrypting file system untuk mengamankan file dan folder. Keep enjoy from little to monster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.